Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Junita Emilia Tirah, NPM 1963201095 dari kelas 5B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan membahas tentang data science dan metaverse. Sebelumnya, pernahkah kamu menyadari bahwa pada saat menonton video di YouTube, selalu ada rekomendasi video yang pernah Anda tonton sebelumnya atau yang pernah Anda sukai sebelumnya? Atau pada saat mendengar suatu lagu secara streaming, selalu ada genre atau lagu yang pernah Anda dengarkan sebelumnya. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi merupakan suatu contoh dari penerapan data science. Data science itu merupakan suatu ilmu yang khusus mempelajari suatu data, khususnya data kuantitatif, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Data science itu merupakan suatu ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang tertentu dengan keahlian pemrograman dan statistik, serta matematika. Data science itu bukan merupakan sebuah bidang yang berdiri sendiri. Data science itu merupakan sebuah kombinasi dari berbagai bidang seperti ilmu komputer, matematika, strategi bisnis, dan statistika. Tujuannya adalah untuk mengekstrak pengetahuan atau informasi data. Biasanya orang-orang yang mahir dalam data science itu menggunakan algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Hal ini berguna untuk mengolah teks, gambar, audio untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan ini sendiri dibuat untuk melakukan suatu tugas yang terlalu sulit untuk kecerdasan manusia. Hasil data yang diperolehkan sistem kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analisis dan penggunaan dalam bisnis untuk merancang strategi. Hasil data yang dioleh oleh sistem kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analisis dan pengguna dalam bisnis untuk merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan. Data science bisa digunakan dalam berbagai bidang dan industri. Contohnya pada bidang e-commerce. Saat ini, e-commerce sudah sering banyak bermunculan. Banyak orang-orang berbelanja secara online melalui situs sejenis ini. E-commerce biasanya dikenal dengan marketplace. Penjualan online yang terdapat dalam marketplace biasanya secara otomatis menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil atau data pembeli. Dengan mengubah tata letak halaman atau menyesuaikan produk yang dijualnya secara otomatis atau real time. Data science berguna untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan pilihan. Selain itu, beberapa toko online dan online shop juga akan menyesuaikan harga barang berdasarkan profil penghasilan konsumen atau biasa disebut juga dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi seperti inilah yang termasuk dalam salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Jadi data science itu adalah ilmu yang penting karena bisnis yang kecil maupun yang besar sangat bergantung pada data. Saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya data science, kecerdasan buatan, dan machine learning. Jika perusahaan tidak mampu mengolah data, bisnis tidak akan memiliki pedoman untuk strategi operasi yang efektif dan efisien untuk mendapat keuntungan. Jika sebuah bisnis ingin berkompetisi dan tetap relevan, ia harus mampu mengimplementasikan data science. Selain itu juga, data science dapat membantu pembeli agar dapat bekerja lebih efektif untuk menghasilkan suatu informasi baru yang tepat waktu. Menjelajahi kumpulan data yang benar baru dengan cara baru
mengubah pemodelan simulasi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Selain itu juga, data science dapat membantu peneliti agar dapat bekerja lebih efektif untuk menghasilkan informasi baru yang tepat waktu. Menjelajahi kumpulan data yang benar-benar baru dengan cara yang baru. Mengubah pemodelan simulasi dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bukti yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itulah definisi dari data science. Selanjutnya ke metaverse. Salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya internet adalah Facebook. Facebook telah melakukan rebranding untuk memberikan sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah metaverse. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform Inc. atau disingkat dengan Meta pada Kamis tanggal 28 bulan 10 2021. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun, mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah metaverse ini bukan merupakan hal yang baru. Ide metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Konsep metaverse sangat layak dipahami, apalagi jika Anda kritis terhadap masa depan. Selanjutnya kita mengenal istilah metaverse. Sebenarnya orang yang pertama dikenal telah menciptakan istilah metaverse itu adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse ini adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, dan menggunakan headset realistis virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Adanya metaverse ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak, panggilan video seperti video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga USD 300 lebih ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform
online mereka satu sama lainnya. Jadi begitulah definisi dari data science dan metaverse dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.